Suasana polsek malam itu mendadak ricuh. Seorang gadis berseragam loreng TNI dengan wajah penuh amarah masuk sambil menyeret tangan adik laki-lakinya yang masih pucat ketakutan. Semua mata anggota polisi yang ada di ruangan itu langsung tertuju padanya. Mereka terdiam, tak berani bergerak, hanya bisa saling melirik satu sama lain, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Gadis itu, namanya adalah Rani, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang terkenal disiplin namun berhati lembut pada keluarga. Tapi malam itu, kelembutannya sirna, digantikan bara api yang membakar dada karena harga diri keluarganya diinjak-injak. Apa maksud kalian menahan adik saya tanpa alasan yang jelas? Suara Rani bergema keras, penuh wibawa. Ia menatap tajam dua polisi yang duduk ketakutan di pojok ruangan. Keringat dingin mengucur di wajah mereka. Baru beberapa jam lalu mereka merasa berkuasa, menyuruh adik Rani, Bayu, seorang mahasiswa tingkat akhir, membuka dompet hanya karena ditilang di jalan sepi tanpa sebab. Polisi itu menuduh Bayu tak membawa SIM, padahal SIM ada di saku celananya. Mereka menggeledah motornya, bahkan sempat mendorongnya dengan kasar hingga jatuh ke aspal. Bayu yang tak bisa melawan hanya bisa terdiam. Sampai akhirnya mereka membawanya ke polsek dengan alasan pemeriksaan lebih lanjut. Tak ada surat tilang, tak ada prosedur resmi, hanya permainan kotor oknum yang memanfaatkan seragam untuk menindas rakyat. Tapi yang mereka tidak tahu, Bayu punya seorang kakak yang bukan orang biasa. Begitu mendapat kabar, Rani langsung meluncur dari markas dengan wajah merah padam. Saat pertama kali masuk ke polsek, tanpa basa-basi ia langsung menampar meja keras-keras hingga bergetar, membuat berkas-berkas beterbangan. Kalau kalian pikir bisa seenaknya menindas orang kecil, kalian salah besar. Dia adik saya, dan saya tidak akan diam, teriak Rani sambil melangkah maju. Dua oknum polisi itu berusaha membela diri, namun kata-kata mereka tercekat di tenggorokan. Salah satunya mencoba mengelak. Kami hanya menjalankan tugas, Mbak. Dia melanggar lalu lintas. Rani mendengus, wajahnya memerah. Tugas apa? SIM ada, STNK ada, motor lengkap. Kenapa kalian tilang? Teriaknya sambil menatap tajam, dan tanpa ragu ia mendorong salah satu polisi hingga tersungkur ke kursi. Ruangan yang semula hening mendadak gaduh. Polisi lain yang sebenarnya tidak ikut terlibat hanya bisa berdiri serba salah, takut ikut disalahkan. Detik itu juga, handphone salah satu pengunjung yang kebetulan sedang membuat laporan merekam adegan tersebut. Dalam hitungan menit, video itu tersebar ke media sosial. Potongan video memperlihatkan sosok gadis TNI yang marah besar, menegakkan keadilan untuk adiknya. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. Gadis TNI hajar polisi arogan di polsek. Viral, oknum polisi ditantang prajurit wanita. Dan komentar publik pun membludak, mendukung aksi Rani. Namun di balik kejadian besar yang viral itu, ada cerita panjang yang tak diketahui banyak orang. Bagaimana bisa Rani sampai sebegitu marahnya? Bagaimana kisah hidup mereka sehingga rasa cinta kakak pada adiknya begitu kuat hingga rela menghadapi institusi lain demi melindunginya? Dan disinilah alur mundur dimulai, mengungkap perjalanan panjang yang membawa mereka ke titik ledakan emosi di polsek malam itu. Sore itu jalanan kota tampak padat. Bayu baru saja pulang dari kampus setelah mengikuti seminar. Ia mengendarai motor bututnya, sebuah Honda lawas yang sudah menemani sejak SMA. Meski sederhana, motor itu penuh kenangan. Helm lusuh menempel di kepalanya, dan wajahnya tampak lelah. Ia hanya ingin cepat pulang ke rumah, membantu ibunya menyiapkan makan malam, karena ia tahu kakaknya, Rani, baru bisa pulang malam dari markas. Namun di pertigaan sepi dekat sebuah warung, dua polisi dengan seragam lengkap tiba-tiba menghentikan laju motornya. Satu dari mereka melambaikan tangan sambil bersiul. "Hei, berhenti kamu!" teriaknya. Bayu kaget, menepikan motor. "Ada apa ya, Pak?" tanya Bayu sopan sambil membuka helm. Salah satu polisi, berperawakan besar dengan wajah angkuh, melirik motor tua itu dari atas ke bawah. "SIM sama STNK. Cepat keluarkan," perintahnya ketus. Bayu tanpa banyak bicara mengeluarkan SIM dan STNK dari dompetnya. Ia sudah terbiasa dengan razia mendadak,
dan selalu berusaha taat aturan. Namun yang membuatnya bingung, setelah diperiksa, polisi itu malah menatap sinis. SIM kamu sudah jelek begini, harusnya nggak bisa dipakai. STNK juga kayaknya nggak berlaku. Bayu kaget. Tapi, Pak, SIM saya masih berlaku sampai tahun depan. Dan STNK ini baru saja diperpanjang bulan lalu, jelasnya dengan nada tenang. Namun bukannya mendengar, polisi itu malah mendorong dada Bayu dengan kasar. Banyak alasan kamu. Kamu kira saya nggak tahu aturan? Hah? Bentaknya. Bayu terhuyung, hampir jatuh, matanya berkaca-kaca. Ia bukan tipe yang suka ribut, apalagi melawan aparat. Polisi satunya yang lebih muda ikut menimpali. Kalau nggak mau ribet, ya kasih aja uang rokok. Kalau enggak, kita bawa motor kamu ke polsek. Mendengar itu, hati Bayu semakin ciut. Ia hanya mahasiswa dengan uang pas-pasan. Setiap hari ia kerja paruh waktu untuk bayar kuliah. Uang di dompetnya hanya cukup untuk bensin dan makan malam seadanya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Maaf, Pak, saya nggak ada uang lebih. Ini semua surat-surat lengkap, saya nggak melanggar apa-apa." Kalimat itu malah memancing amarah si polisi besar. "Kurang ajar kamu. Berani melawan. Mau sok pintar depan saya?" teriaknya sambil mendorong kepala Bayu ke belakang. Motor tua Bayu pun disentak kasar dan roboh ke aspal. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan, namun tak ada yang berani mendekat. Seorang ibu penjual warung sempat berbisik, "Kasihan anak itu, kelihatan nggak salah apa-apa." Tapi ia hanya bisa menatap dari jauh, takut ikut terseret masalah. Bayu mencoba memungut motornya, namun tangannya langsung ditepis. Polisi muda itu berkata, "Udah, ikut aja ke polsek. Biar diproses di sana." Mereka menarik kerah bajunya seperti seorang penjahat. Bayu hanya bisa tertunduk, merasa dipermalukan. Dalam perjalanan menuju polsek, hatinya bergetar. Ia ingin menelpon ibunya, tapi tak tega. Ia tahu sang ibu mudah panik. Ia juga ragu harus menelpon kakaknya, karena Rani sedang bertugas. Tapi pada akhirnya, rasa takut membuatnya mengirim pesan singkat. "Kak, aku ditahan polisi. Motor mau disita, padahal surat lengkap. Tolong, aku takut." Pesan itu terkirim. Bayu menggenggam ponselnya erat-erat, berharap kakaknya segera membaca. Di sisi lain kota, Rani baru saja selesai apel sore. Saat melihat ponselnya bergetar, matanya langsung membesar. Jantungnya berdetak keras membaca pesan itu. Ia tahu betul adiknya bukan tipe pembuat onar. Bayu selalu hati-hati, selalu menuruti aturan. Membayangkan adiknya ditahan polisi membuat darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, Rani langsung mengambil motornya dan meluncur ke polsek. Jalanan ia terobos dengan emosi yang tak terbendung. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat, "Tak akan kubiarkan mereka menyentuh adikku." Sementara itu, di ruang polsek, Bayu disuruh duduk di bangku panjang. Dua oknum polisi itu bercanda dengan seenaknya. Mahasiswa sekarang sok-sokan, mentang-mentang bisa baca aturan, berani ngeyel. Kalau nggak ada duit ya diam aja. Bayu menunduk, menahan perasaan. Ia ingin marah, tapi suaranya tercekat. Air mata hampir jatuh, bukan karena takut, tapi karena merasa dipermalukan. Dalam benaknya ia hanya ingat wajah ibunya dan kakaknya. Dan tepat beberapa menit kemudian, pintu polsek terbanting keras. Rani datang dengan sorot mata menyala. Dari situlah kejadian ricuh di awal cerita terjadi, kejadian yang kemudian viral dan mengguncang media sosial. Namun jauh sebelum kejadian sore itu, ada alasan kenapa Rani begitu sensitif bila menyangkut adiknya. Ada kisah masa lalu, perjuangan panjang, luka lama yang membuatnya berjanji dalam hati. Tidak akan ada yang boleh menyakiti keluarganya, sekalipun itu orang berseragam. Jauh sebelum semua kejadian viral itu, jauh sebelum Rani mengenakan seragam loreng TNI dan Bayu duduk di bangku kuliah, mereka hanyalah dua anak kecil dari keluarga sederhana di sebuah kampung pinggiran kota. Hidup mereka tidak pernah mudah. Ayah mereka seorang buruh bangunan, sementara ibu berjualan sayur di pasar. Sejak kecil,
Rani sudah terbiasa melihat bagaimana ayahnya pulang dengan peluh bercucuran, tubuh penuh debu semen, sementara ibunya sering pulang larut malam membawa keranjang kosong dan wajah letih. Rani, sebagai anak sulung, tumbuh dengan rasa tanggung jawab besar. Usianya hanya terpaut 3 tahun dari Bayu, tapi sejak kecil ia sudah bersikap seperti pelindung. Ketika Bayu sakit demam tinggi saat mereka masih SD, Ranilah yang rela begadang semalaman mengompres dahi adiknya dengan kain basah, sementara ibunya harus tetap berjualan subuh ke pasar. Saat teman-teman sekolah sering mengejek Bayu karena motornya butut, Rani berdiri di depan mereka, menantang siapa saja yang berani menyakiti adiknya. Aku nggak peduli mereka bilang aku tomboy. Yang penting kamu jangan pernah takut, Yu. Ada aku di belakangmu, kata Rani suatu malam sambil menepuk bahu adiknya. Bayu hanya mengangguk dengan mata berbinar. Sejak saat itu, rasa percaya diri Bayu tumbuh, meski mereka hidup dalam keterbatasan. Namun, kehidupan tidak selamanya berjalan mulus. Saat Rani duduk di kelas 2 SMA, ayah mereka meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Dunia mereka runtuh. Ibu yang lemah lembut berubah menjadi sosok yang lebih keras karena harus menanggung semua beban sendirian. Rani yang saat itu masih remaja mendadak merasa harus dewasa. Ia berhenti mengeluh, mulai membantu ibu berjualan, bahkan rela mengorbankan waktu mainnya demi menjaga Bayu belajar. Sekolah yang rajin, Yu. Kamu harus lebih pintar dari aku. Aku bakal cari jalan supaya kamu kuliah, ucap Rani suatu malam saat mereka duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Bayu mengangguk sambil menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Janji itu ia simpan dalam hati. Ketika tiba masa Rani lulus SMA, pilihan besar menanti. Ia sebenarnya ingin langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Namun seorang guru mendorongnya mencoba daftar TNI. Kamu punya mental kuat, fisik tangguh. Coba daftar, Ran. Kalau lulus, masa depanmu lebih terjamin, keluargamu terbantu, kata sang guru. Rani sempat ragu, tapi demi ibu dan adiknya, ia bertekad mencoba. Proses seleksi tidak mudah. Ia harus latihan keras, bangun subuh untuk lari keliling kampung, push up, sit up, hingga tangan dan kakinya penuh luka. Bayu yang masih SMP saat itu sering menemaninya, bahkan ikut berlari kecil di samping kakaknya. Ayo, Kak, jangan menyerah. Aku tahu kakak bisa. Soraknya dengan suara lantang, membuat Rani selalu tersenyum di tengah rasa sakit. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Rani diterima sebagai prajurit TNI. Hari itu ia pulang dengan seragam hijau baru, mata berkaca-kaca, langsung memeluk ibunya dan Bayu erat-erat. Mulai sekarang, aku janji bakal jagain kalian dengan seragam ini, bisiknya. Bayu tak bisa menahan air mata, ia merasa kakaknya benar-benar menjadi pahlawan dalam hidupnya. Sejak saat itu, kehidupan mereka sedikit lebih baik. Gaji Rani membantu kebutuhan rumah, Bayu bisa melanjutkan sekolah hingga akhirnya kuliah. Namun meski Rani sudah jadi seorang prajurit, hatinya tak pernah berubah. Ia tetap kakak yang paling sayang pada adiknya. Baginya, Bayu adalah alasan kenapa ia berjuang. Maka ketika pesan singkat malam itu masuk, "Kak, aku ditahan polisi, aku takut." Semua kenangan masa lalu berputar di kepala Rani. Kenangan saat ia berjanji di depan makam ayah mereka untuk menjaga keluarga. Kenangan saat ia berlari ditemani adiknya. Kenangan saat ia berkata akan melindungi Bayu apapun yang terjadi. Semua janji itu seakan dipanggil kembali. Bagaimana mungkin ia tinggal diam, sementara orang-orang berseragam lain justru menindas adiknya yang polos? Bagaimana mungkin ia membiarkan Bayu diperlakukan tidak adil, padahal seluruh hidupnya ia habiskan untuk menjadi benteng keluarga? Itulah sebabnya malam itu di polsek, Rani berubah menjadi sosok yang tidak lagi sekadar kakak, tapi perwujudan janji masa lalu. Teriakan dan amarahnya bukan sekadar reaksi spontan, melainkan letupan dari luka dan cinta yang ia bawa sejak kecil. Dan publik yang menonton video viral itu tak pernah tahu. Di balik sorotan kamera, ada kisah panjang tentang kasih sayang kakak kepada adiknya. Tentang seorang gadis yang tumbuh dalam kesulitan, kehilangan ayah, menopang ibu,
dan berjanji tak akan membiarkan siapapun menginjak keluarganya lagi. Ketika video itu beredar dan masyarakat memuji keberaniannya, hanya Rani dan Bayu yang tahu betapa peristiwa itu hanyalah kelanjutan dari sebuah janji lama. Janji seorang kakak yang tak pernah goyah, melindungi keluarga, sampai kapanpun.